Assalamualaikum semua, kembali di video gue hari ini dimana gue akan membahas part 2 of IELTS or TOEFL. Nah, kalau kalian belum lihat part pertamanya bisa langsung ke description box di bawah ini atau bakal muncul card di sini yang ngasih link menuju part pertama. Nah, di part video yang kali ini gue akan membahas preferensi gue antara IELTS atau TOEFL IBT di dua section, yaitu writing or speaking. Nah, kita bakal mulai dari writing dulu. Untuk writing sendiri, untuk referensi buat kalian, di TOEFL nilai writing gue adalah 29 out of 30. Kalau yang IELTS 6,5 out of 9. Jadi terbilang pas minimum. Minimumnya 6, nilai gue 6,5. Kalau gue pengen daftar di beberapa universitas di US atau di UK dengan nilai 6,5, besar kemungkinan gue gak akan keterima atau bakal disuruh ngambil tes English ulang. Nah, untuk ini gue prefer TOEFL sangat. Kenapa? Karena ketika gue ngambil IELTS di Jepang, gue mengambil paper based, bukan computer based. Jadi gue ngerjain di kertas dan gue harus nulis 2 esai di waktu yang disediakan menggunakan tangan ini. Dan gue harus nulis yang pertama 150 kata kurang lebih dan yang kedua adalah 250 kata. Sementara untuk TOEFL, karena udah computer based sekarang yang diminta oleh berbagai universitas, maka gue bisa simply ngetik aja 2 esai. Dan kalau misalnya dibandingin antara tulis tangan dan ngetik, sejujurnya jauh lebih mudah bagi gue untuk nulis esai ngetik. Kenapa? Karena pertama, kalau misalnya ada satu ide nih yang udah gue tulis dan menurut gue itu bagus, tapi gue belum jelas peletakannya di mana, gue bisa simpen dulu di software yang ada dan gue bisa nambahin paragraf lain dan nanti terakhir gue bisa tinggal nyocokin paragraf yang udah gue tulis ke section-section yang sudah ada dan gue nggak perlu ngapus banyak dan menulis ulang lagi banyak-banyak karena ada yang namanya copy and paste dan software yang disediakan oleh TOEFL IBT mengizinkan kita untuk melakukan itu. Mudah banget ketika kita mengerjakan esai dalam TOEFL dan kita belum tahu intronya seperti apa, conclusionnya seperti apa, kita bisa tetap lanjut aja nulis, nanti di akhirnya tinggal ke atas lagi, nulis lagi, dan barisnya pun akan turun dengan sendirinya. Berbeda dengan tulis tangan, tentunya karena tidak otomatis ya. Tidak ada yang namanya copy paste, tidak ada yang namanya kita ngeblok banyak terus langsung delete satu paragraf. Nggak ada juga yang namanya kita nulis conclusion dulu baru body, karena barisnya pun harus kita sesuaikan. Karena ada kemungkinan, oh nanti di atas ternyata bakal butuh lebih banyak space daripada di bawah, dan udah nggak disediakan, dan kita harus nulis kecil. Dan tentunya secapek apa kita pun sangat berbeda ketika mengerjakan IELTS paper based dan TOEFL computer based. Dimana kita memang sudah terbiasa zaman sekarang ngetik banyak. Menulis esai dengan tangan gue untuk ngerjain IELTS adalah sesuatu yang 4 tahun lalu challenging dan 4 tahun kemudian tetap challenging juga buat gue. Sedikit perbedaan untuk soal IELTS dan TOEFL dalam writing adalah kalau misalnya di TOEFL, di part pertama ada audio dan ada passage yang harus kita baca, lalu kita harus menulis berdasarkan audio dan passage tersebut. Lalu untuk di section kedua, cukup satu pertanyaan, lalu kita harus menjawab berdasarkan pertanyaan tersebut. Nah, kalau misalnya di IELTS, ada 2 section juga. Yang pertama adalah kita harus mendeskripsikan satu graph yang disediakan, bisa pie charts, bisa bar graph, bisa line chart. Lalu untuk section kedua, kita akan diberikan pertanyaan, dan kita harus menulis atau menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Jadi, kalau untuk dua-duanya, gue pribadi prefer TOEFL daripada IELTS dengan alasan karena gue bisa nulis di komputer. Mungkin kedepannya kalau misalnya udah lebih commercialized IELTS yang computer based, gue juga penasaran pengen coba ambil karena 2 tahun lagi pun nilai bahasa Inggris gue bakal expired dan lihat apakah akan ada improvement seandainya gue bisa menulis esai dalam komputer instead of by hand. Oke, selanjutnya terakhir untuk speaking. Untuk speaking, gue pribadi prefer IELTS daripada TOEFL karena dalam IELTS kita akan masuk ke satu ruangan, lalu kita akan bertemu dengan native speaker, lalu kita akan ngobrol just like having a normal conversation. Tentunya tetap ada time limit seperti TOEFL juga.
Jadi biasanya kita akan masuk, lalu akan ditanya beberapa pertanyaan oleh native speaker tersebut, dan kita jawab sesuai dengan yang sudah kita latih dan sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Untuk TOEFL, perbedaannya adalah karena computer based, speaking pun tetap computer based. Dalam artian, kita harus merecord suara kita kepada komputer tersebut. Jadi bakal ada tes mikrofon di awal. Nah, untuk menjawabnya sendiri akan ada passage, lalu audio, lalu kita harus menyimak keduanya, dan terakhir kita akan mengutarakan kembali apa yang diminta. Jadi, instead of a normal conversation, it's an actual listening, reading, understanding, and then repeating. Untuk ini sendiri, preferensi gue adalah IELTS instead of TOEFL. Kenapa? Karena pertama, it feels more natural to speak to a human being. Yang kedua, ketika kita mengerjakan TOEFL, kita akan berada di satu ruangan dengan banyak sekali orang. Kalau misalnya kita adalah menjadi yang pertama yang sampai di section speaking, maka kita bisa ngobrol dengan audio tanpa terdistracted dengan siapapun di sekitar kita. Bayangin kalau kamu dan orang-orang di sekitar kamu memulai speaking section di TOEFL at the same time, itu adalah satu ruangan yang akan menjawab pertanyaan di saat yang bersamaan dan akan lebih tinggi chance bagi kita untuk distracted atau lose our focus. Sementara untuk IELTS, kita berbicara dengan native speaker di satu ruangan yang secluded, kita nggak bisa ngedenger siapa-siapa, it's only you and the examiner. Jadi, frankly speaking, menurut gue itu lebih natural, tapi tentu saja itu adalah preferensi gue pribadi. Tentunya video ini hanya menjadi satu referensi buat kalian. Kalian bisa share di comment section di bawah, kalian lebih prefer IELTS atau TOEFL. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini membantu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.